Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Erwan Devi Setiawan, asal LPTK Universitas Negeri Surabaya, program studi Teknik Mesin. PBG dalam jabatan K1A3 tahun 2023. Saksikan video pembelajaran UKIN mata pelajaran Teknik Permesinan CNC UNESA satu langkah di depan, SMK bisa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Muhammad Aziz Khairul Muslim memimpin berdoa, silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa besar. Rasa tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin ketua kelas, silakan. Berdiri. Mulai. Pada negeri kami berjanji kami. Selesai, silakan duduk. Saya dulu. Fernanda Dino, Hadir, Pak. Baujan Faktul Iksan. Untuk selanjutnya, Bapak akan menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Mesin bobot CNC di industri melalui televisi. Sebutkan produk dalam kehidupan sehari-hari yang sudah menggunakan mesin CNC. Terima kasih. Untuk selanjutnya, jelaskan rumus putaran dan kecepatan potong. Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Silakan. Dan coba dijelaskan. CS adalah kecepatan putar sama dengan P menggunakan 3,14 dikali D, diameter menggunakan 3 mm kali N, kecepatan milimeter perputaran per 1000. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu kecepatan putar. Siapa yang mau menjawab? Silakan, Mas. CS kali 1000 per Pi kali D, dan N adalah kecepatan putar milimeter per putaran, dan CS adalah kecepatan potong milimeter per menit, dan Pi adalah nilai konstanta sama dengan 3,14, dan D adalah Untuk selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu setelah menyaksikan video dan PowerPoint materi tersebut, peserta didik dapat menjelaskan prosedur pemrograman mesin bobot CNC sesuai dengan disk. Yang kedua, setelah menyaksikan video dan PowerPoint materi tersebut, peserta didik dapat mensimulasikan prosedur pemrograman mesin bobot CNC sesuai dengan job sheet. Yang ketiga, setelah menyaksikan video dan PowerPoint
Materi tersebut peserta didik dapat menganalisis hasil pemrograman mesin bobot CNC sesuai dengan mesin. Yang selanjutnya, apa itu mesin bobot CNC? Mesin bobot CNC adalah sebuah mesin perkakas yang digunakan dalam proses pemesinan, di mana material atau bagian dijepit dan diputar oleh spindle, sedangkan pahat pemotongnya yang mengerjakan material dipasang dan dipindahkan pada banyak sekali sumbu. Mesin bobot CNC ini dioperasikan menggunakan sistem komputer numerical control dan dilengkapi dengan petunjuk mesin. Poin yang pertama, setelah menyaksikan video dan PowerPoint materi tersebut, peserta didik dapat menjelaskan pemrograman mesin bobot CNC sesuai dengan mesin. Prosedurnya apa saja di pemrograman? Yang pertama, yang paling utama adalah pastikan arus listrik dan tekan angin terhubung. 2. Bebaskan tombol emergency stop. 3. Pastikan saklar utama dalam posisi on. 4. Tunggu hingga logo sistem kontrol dan versi perangkat lunak muncul. Yang kelima, tekan tombol start yang berwarna hijau. Yang keenam, tekan tombol stop. Yang ketujuh, pasang benda kerja dengan ukuran tertentu di jak mesin bobot. Yang kedua, setelah menyaksikan video dan PowerPoint materi tersebut, peserta didik dapat mensimulasikan prosedur pemrograman mesin bobot CNC sesuai dengan mesin. Nah, prosedurnya apa saja? Yang pertama, hidupkan mesin bobot CNC. Pastikan mesin bobot CNC dikonfigurasikan dan hidupkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 2. Pasang benda kerja. 3. Menyeting mesin bobot. 4. Membuka, menulis dan mengedit program mesin CNC. 5. Membuat benda kerja. Yang keenam, uji jalan program. Yang ketujuh, uji lintasan pahat. Yang terakhir, disimulasikan. Jadi, pada saat kalian memasukkan program terhadap mesin, disimulasikan lagi meskipun di Mastercam X5 tadi sudah kalian simulasikan. Mungkin ada berikut yang tidak sesuai dengan yang ada di mesin tersebut. Yang ketiga, setelah menyaksikan video dan PowerPoint materi tersebut, peserta didik dapat menganalisis hasil pemrograman mesin bobot CNC sesuai dengan mesin. Nah, prosedurnya apa saja? Ada 4. Yang pertama, melakukan analisis proses kerja mesin bobot. Yang kedua, menentukan struktur program dengan memahami kode perintah yang digunakan dalam memprogram mesin bobot CNC seperti kode G dan kode M. Yang ketiga, menulis program CNC dengan bahasa program yang dapat dipahami oleh komputer mesin bobot CNC. Yang keempat, melakukan pengujian program CNC dengan menggunakan algoritma pengujian dan ekstraksi G-code. Setelah itu kita akan melihat video yang Bapak tampilkan. Ya, ini salah satu contoh produk yang dihasilkan dari mesin bobot CNC. Di situ ada proses pengerjaan. Ini seperti kita mengerjakan di mesin press. Ada 2 pekerjaan, yang satunya ngebor, yang satunya bobot rata dan bobot bertingkat sesuai alur yang
diinginkan. Ya, makanya dari sini kalian harus memahami fungsi dari mesin bobot CNC secara real dan yang ada di industri. Untuk selanjutnya, Bapak akan mengasih produk yang kalian kerjakan. Contohnya yang Bapak pegang, ada 3 produk. Yang pertama produknya berwarna putih yang kalian amati, dan ini bobotnya cuma sederhana bertingkat saja. Kalau yang ini ada bobot bertingkatnya, ada virusnya. Tarian kedua, yang selanjutnya yang ketiga hampir sama. Tarian membedakan cuma pada program dia absolut atau mikrometer untuk yang ini. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak. Ya, untuk pembagian kelompoknya kalian sepakati kelompoknya siapa saja, biar tidak lama-lama pada proses pengerjaannya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, tidak. Kalau tidak, saya bentuk kelompoknya dulu. Silakan. Ini sudah disepakati kelompoknya ini saja? Sudah, Pak. Sudah? Nah, kalau sudah, nah yang kelompok 1 siapa? Nah, dikomandani Ajis. Yang kelompok 2 dikomandani Febri. Kelompok yang ketiga dikomandani oleh Fauzan. Bisa dikerjakan, nah, diukur dulu hasilnya, disket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Kenalkan, nama saya Pak Rizky. Nama saya Febriansyah Pranakusuma, dan anggota kami yang terakhir Fardana Abdino sebagai operator. Kami akan mempresentasikan hasil simulasi mastercam kami. Bisa kalian lihat videonya. Bisa kalian lihat videonya. Nah, kalian lihat, yang pertama kita buat diameternya terlebih dahulu. Setelah itu, seperti biasa, kalian kalau membobot pastikan di finishing terus dibobot rata. Setelah itu, kalian tahu kan finishing itu apa? Pastinya di teknik kan sudah ya. Finishing ialah bobot muka, yaitu di depannya sini, terus dibobot rata. Bobot rata itu seperti ini. Nah, bobot rata ini saya makan programnya tadi 1 mili, terus saya finishing saya makan 0,2 mili agar hasil bobotannya mulus. Terus saya kasih alur dan saya finishing lagi. Terus groove itu alur ya, terus setelah itu dilihat lagi videonya, Mas. Lihat hasil
Ya, apa kendala Anda dalam membuat opsi tersebut? Ya, kendala kami tadi ada dua kendala. Yang pertama, garis yang saya buat, yang saya arahkan tidak sesuai arah. Misal saya mengarahkan garisnya ke kiri, garisnya malah ke kanan, nggak tahu saya kenapa. Terus saya membenarkannya lagi, saya trim, saya benarkan lagi. Terus kendala yang kedua, saat saya membuat diameter benang kerja saya properties, gambarnya malah hilang. Terus saya undo itu untuk kembalikan programnya. Kalian tahu kan maksudnya ya? Nah, itu aja dari kami. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada? Cukup? Ya. Nah, cukup. Saya akan menambahkan di kelompoknya Mas Febri. Ya. Dari kendala yang ada itu pastinya kita kurang teliti pada proses pengerjaan. Makanya jangan dilihat benda kerjanya itu simpel terus sampai terlena untuk cepat selesai. Ya cukup dari kelompoknya Mas Febri. Cukup. Terima kasih dari kelompok kami. Balik. Ya, perkenalkan dulu kelompoknya siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aisy Muslim. Saya Muhammad Farid Pratama. Saya Muhammad Aisy Ilham. Kelompok kami Muhammad Aisy. Langkah pertama kita yaitu buka aplikasi Master Schemes 5. Langkah kedua dalam pembuatan program mesin buku CNC adalah mendesain model produk menggunakan perangkat lunas CAM. Langkah ketiga setelah model CAM selesai, langkah berikutnya adalah mengkonversi file CAM ke dalam format program yang dapat dimengerti oleh mesin buku CNC. Langkah keempat persiapan mesin meliputi pemasangan benda kerja, pemasangan pahat, dan pengaturan parameter pemotongan. Langkah kelima setelah program siap, mesin buku CNC siap untuk menjalankan proses pemesinan sesuai dengan instruksi yang telah diprogram. Bisa dilihat di aplikasinya agak di smooth Mas, biar kelihatan prosesnya ke bawah. Diulangi dari awal terus. Pertama-tama kita gambar benda tersebut dengan berdiameter 25 mm dan panjang total benda kerja 75 mm. Setelah itu gambar, setelah chamfer yaitu dengan rock, face. Setelah face yaitu rock, setelah rock yaitu groove, setelah groove yaitu finishing. Untuk bobot chamfernya itu 1,5 mm. Lupa chamfer. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Nah, kelihatannya kelompok 3 mau bertanya. Apakah ini jenis absolut atau instrumental? Nah, silakan dijelaskan program yang ditampilkan ini absolut atau inkremental. Silakan dijawab. Jadi untuk program yang kita kerjakan kali ini itu absolut. Di mana titiknya itu dan tidak berubah. Ya, berubah. Ya. Bisa di gigutnya ditampilkan Mas. Minta beri name-nya. Beri. Tulis.
dari kelompok yang tadi disampaikan? Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Untuk langkah kerjanya boleh diulang lagi, saya belum paham. Untuk langkah kerjanya boleh diulang lagi, saya belum paham. Nah, untuk langkah kerjanya berarti ke simulatornya, Mas. Simulator agak disemut biar yang belakang memahami apa yang diprestasikan kelompok 1. Pertama-tama kita buat benda kerja awal berdiameter 25 mm dan panjang total benda kerja 75 mm. Setelah itu gambar sesuai benda kerja yang telah dikasih oleh Pak Irwan. Setelah itu kita paha chamfer sekitar 1,5 mm. Setelah di chamfer yaitu kita treat, setelah di treat yaitu di groove, setelah di groove yaitu finishing. Yang pertama yaitu setelah chamfer yaitu fase. Ada lagi pertanyaan? Untuk fashionnya memakan berapa mili? 1 mil. Nah, kelihatannya cukup menarik diskusinya. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak, bisa diakhiri kelompok 1? Ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang dikomandani oleh Muhammad Ajis. Dioplos untuk kelompok 1. Baik, anak-anak, yang kalian lakukan semua benar sesuai instruksi kerja yang Bapak serahkan di RKPD. Bagaimana anak-anak sudah paham tentang pemrograman mesin CNC? Sudah paham. Untuk selanjutnya Bapak meminta salah satu di antara kalian merefleksi pembelajaran hari ini yang didapat itu apa dan kedepannya mau seperti apa. Mungkin ada yang mewakili merefleksi atau apa yang didapat hari ini seperti apa. Ya. Silakan kelompok 2 yang diwakili sama Mas Febri. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Febriansyah Pranatama. Saya sekolah asal saya di SMKN 1 Direjo. Jurusan saya teknik pemesinan. Baiklah, untuk hari ini saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari kita bekerja sama tim, antar teman, terus kekompakan, ketelitian dalam menggambar, dan mensimulasikan gambar di sini di Mastercam. Kita mensimulasikan gambar teknik seperti sini, simulasikan tadi. Terus terima kasih Pak Erwan telah memberi kami ilmu yang sangat bermanfaat bagi kedepannya di dunia perindustrian. Itu sangat bermanfaat untuk teknik, dan saya akan membagikan ilmu itu dan tidak akan terbuang sia-sia, dan saya akan memanfaatkan ilmu tersebut untuk kedepannya. Dan untuk teman-teman seumuran saya atau di bawah saya, teruslah kalian belajar, jangan sampai kalian hanya hidupannya untuk sia-sia. Kalian harus mendapatkan ilmu di hari-hari selanjutnya. Jangan sampai kalian satu hari nggak dapat ilmu, pastinya itu akan berdampak buruk bagi kedepannya, dan kalian akan tereliminasi
dan tidak akan membahagiakan orang tua. Dan itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Davi. Saya akan menegaskan kembali, intinya belajar itu tidak ada kata terlambat, tidak ada kata puas, tidak ada kata tidak mau menerima ilmu baru. Mungkin yang selanjutnya Bapak mau mewakilkan pertanyaan Bapak lewat kelompok 3. Silakan kelompok 3. Apa manfaat kita belajar tentang program global CNC industri 4.0? Ya, silakan yang menjawab pertanyaan kelompok 3. Ya, silakan kelompok 2. Belajar tentang program mesin CNC di era industri 4.0 memiliki manfaat yang signifikan dalam dunia manufaktur. Dalam era industri 4.0, teknologi CNC makin berkembang dan mampu memenuhi tuntunan produk yang presisi, cepat, dan murah. Dalam pembelajaran pemesinan, penggunaan perangkat lunak seperti Mastercam dan membantu dalam menggambar dan membuat program CNC pada mesin bubut, press, dan shooting. Selain itu, dengan kemampuan mesin CNC yang semakin canggih, proses produksi dapat ditempuh dengan cepat. Tingkat ketelitian pengukuran jauh lebih akurat dan waktu yang dibutuhkan dalam proses fabrikasi jauh lebih cepat. Oleh karena itu, belajar tentang program mesin bubut CNC di era industri 4.0 sangat penting untuk mempersiapkan tenaga kerja yang andal dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, selanjutnya tidak memperlama, soalnya hari Jumat. Kalian kerjakan post test. Saya kasih waktu 2 menit, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, dikirim dan disubmit. Nah, selanjutnya dibersihkan ruangannya. Dari program yang kalian buat, Bapak tampilkan sesuai job sheet yang kalian kerjakan tadi. Ini kita input ke dalam mesin CNC turning yang di sebelah kiri Bapak. Dari hasil inputan itu ntar kalian simulasikan menjadi benda kerja yang seperti contohnya kelompok 3 seperti ini ntar. Apakah sudah sesuai atau belum? Dan kita buktikan dengan ukuran. Kalau dari ukuran tersebut kita masih belum presisi, biasanya kesalahannya adalah di red point. Titik nolnya kita salah menaruh pahat. Itu untuk pelajaran minggu yang akan datang. Nah, untuk mempersingkat waktu, Muhammad Ajis Koirul Muslim, silakan dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak, semoga ibu kita bermanfaat hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.